I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Yang pertama, tipe negara Timur Purba. Tipe negara Timur Purba bersifat tirani, monarki, dan teokratis, dan raja berkuasa penuh atas segala keputusan yang berlaku di kerajaannya, tanpa adanya pertentangan dari masyarakat dan penguasa raja sesuai kewenangannya. Dan yang kedua, tipe negara Yunani kuno. Tipe negara Yunani kuno atau purba ini bersifat aristokratis yang pemerintahannya oleh aristokratis cendekiawan. Tipe ini mempunyai bentuk negara kota yang kecil dan dilingkari oleh benteng pertahanan, dan penduduknya sangatlah sedikit, dan pemerintahannya bersifat demokrasi langsung. Ketiga, tipe negara Romawi kuno atau purba. Tipe negara Romawi kuno ini bersifat imperium. Pemerintahannya lebih mendominasi negara atau bangsa lain, mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi, menguras sumber daya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, tipe negara abad pertengahan. Tipe abad negara pertengahan ini bersifat dualisme antara rakyat dan pemerintah. Di masa pertengahan ini beralih sistem monarki ke sistem republik atau diktator ke demokrasi. Ada sebagian wilayah yang menginginkan demokrasi itu hidup seutuhnya, ada pula yang menjaga sistem kemonarkiannya. Yang kelima, tipe negara abad modern. Tipe negara abad modern ini berlaku asas demokrasi, yaitu di mana tampak pemerintahannya bercabang dari rakyat, dianut oleh paham negara hukum. Di dalam negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi. Bentuk dan susunan negara. Teori bentuk negara yang dikembangkan pada ahli dan berkembang di zaman modern bermuara pada 2 paham yang mendasar. Pertama, paham yang menggabungkan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Paham ini menganggap bahwa bentuk negara dengan bentuk pemerintahan yang dibagi dalam 3 macam, yaitu 1. Bentuk pemerintahan di mana terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, bentuk pemerintahan di mana ada pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang terakhir, 3. Bentuk pemerintahan di mana terdapat pengaruh dan pengawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislatif. Yang kedua, paham ini membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB. PBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan utama PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan dunia dan menangani masalah-masalah global yang melibatkan negara-negara anggotanya. PBB memiliki 193 negara anggota yang berpartisipasi dalam sidang dan kegiatan PBB tersebut. PBB berfungsi sebagai forum untuk negara-negara anggota berdialog, berunding, dan memecahkan masalah bersama. PBB terlibat dalam berbagai isu global seperti perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan masalah-masalah sosial lainnya. Organisasi ini berupaya untuk mengkoordinasikan tindakan internasional dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut. PBB memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan mempromosikan kerjasama global di dunia saat ini. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know.